utama yang memiliki tanggung jawab yang besar di masing-masing satuan pendidikan. Nah, salah satu atau peran dan tanggung jawab kami sebagai guru penggerak itu adalah menggerakkan komunitas belajar baik di sekolah atau satuan pendidikan maupun di lingkungan sekitarnya. Kemudian menjadi pengajar praktek baik bagi rekan-rekan kami yang ada di satuan pendidikan maupun di wilayah kita, mungkin lebih luas lagi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami juga membuka ruang diskusi maupun kolaborasi antar guru, mungkin bahkan bisa jadi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah nantinya ke depannya. Peran kami juga Bapak Ibu, kami menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang mendorong terciptanya well-being dalam ekosistem pendidikan. Nah, berdasarkan peran dan tanggung jawab itu, Bapak, maka dari itu kami mengawali di hari ini yaitu mengadakan kegiatan webinar yang kami beri nama webinar sesi 1 dengan tema sosialisasi implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, kenapa Bapak Ibu, tema ini kami angkat, kami pilih karena memang momentumnya sudah tepat, Bapak, karena tanggal 6 Februari hingga nanti akhir Maret ini itu penutupan pendaftaran IKM oleh kepala sekolah ya dari satuan pendidikan masing-masing. Maka dari itu kami di webinar seri 1 ini berusaha untuk mendampingi Bapak Ibu kepala sekolah yang akan melakukan pemilihan, memantapkan diri supaya nanti dalam memilih apakah mandiri belajar, apakah mandiri sekolah, apakah mandiri berbagi. Nah, mudah-mudahan dari apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran atau pencerahan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Ogi yang memang belum menerapkan kurikulum merdeka. Nanti Bapak di kedepannya kami memiliki program juga, ada webinar seri berikutnya, seri 2, 3, dan seterusnya. Dan itu insya Allah temanya nanti kami akan sesuaikan juga. Jika nanti sekolah-sekolah yang masuk ke menggunakan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru nanti, kami berusaha mendampingi dengan tema-tema yang update atau sesuai dengan keperluan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan itu nanti bisa kita diskusikan atau boleh Bapak Ibu Kepala Sekolah mengusulkan melalui komunikasi ini. Nah, mungkin kami akan diskusikan dengan teman-teman, mungkin bisa kami angkat sebagai tema. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kabit, demikian yang kita sampaikan. Besar harapan kami, Bapak, kami bisa komunikasi ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat pendidikan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, kepada Bapak Kabit, kami mohon kesediaannya nanti Sukit ada itu yang bisa berjalan dengan baik. Itu Bapak. Nah, sebelum saya tutup, saya sedikit ada pantun mungkin. Ya Pak, silakan Pak. Ya, tahun ini kurikulum merdeka. Cakep. Dan lagi Bu, tahun ini kurikulum baru di Indonesia negeri tercinta. Kadang pesimis buat jadi seru, mari dicoba dengan nyata. Asik. Lagi Bu, Mantap. pergi ke hutan mengambil pohon jarak. Cakep. Oh ya, Jarak diambil di waktu pelajar. Cakep. anu. Mari kita serentak bergerak
mewujudkan Merdeka Belajar. Asik, Asik. mantap. Atas segala kebenaran, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Anang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu adalah sambutan dari Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kepala Bidang SD, yaitu Bapak Haji Tarmudi, SPD, MSI ya Pak. Kepada Bapak Haji, kami persilakan waktu dari Pak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Sangat jelas Pak. Ya. Untuk pantun, saya membuka aja pantun ya. Boleh Pak. Ya. Pada besar, umurnya tua. Cakep. Anak petani. Hadirin semua. Ada satu lagi Ibu. Nah, ini mau apa? Di mute dulu ya. Mikrofonnya di mute dulu. Baik. Waduh, suara ya. Saya ulang tadi di mute ya. Mentari terbit belumlah tinggi. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Iya. Mantap. Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua serta pengurus dan anggota komunitas guru penggerak Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ketuanya adalah Pak Anang Hargianto, kemudian pengurus-pengurus yang lain juga saya belum hafal, tapi kemarin sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan tentang kepengurusan komunitas guru penggerak Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian tentu yang kami hormati pula seluruh kepala sekolah ataupun ini, mulai dari jenjang TK, SD, SMP dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, jasmani, rohani, akal dan pikiran juga, sehingga dapat melaksanakan semua aktivitas-aktivitas kita terkait tugas-tugas kita sebagai insan pendidik, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai kepala sekolah, sebagai operator sekolah, dan lain sebagainya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan informasi bahwa pagi ini saya diberikan informasi oleh Bapak Kepala Dinas melalui Bapak Setaris bahwa Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dari semua langkah pendaftaran sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang mendaftar secara mandiri maupun yang sudah melakukan pendaftaran pada tahun 2022. Yang membedakan adalah pada tahun ini untuk yang mendaftar secara mandiri harus melalui 7 tahap pendaftaran, sedangkan bagi teman-teman satuan pendidikan yang sudah melakukan pendaftaran pada tahun 2022 tidak perlu lagi untuk melakukan pembelajaran kurikulum, tidak diharuskan melihat 2 video tentang kurikulum merdeka, dan tidak diharuskan untuk mengupload surat persetujuan dari yayasan untuk yang dari sekolah swasta. Lalu siapa yang bisa melakukan pendaftaran? Yang bisa melakukan pendaftaran adalah tentu guru atau kepala sekolah dengan akun domain admin pada akun Belajar ID. Banyak sekali kasus dari teman-teman yang kesulitan melakukan pendaftaran karena masih PLT. Untuk yang kasus ini nanti harus mengajukan perubahan status. Baik, kita mulai. Untuk login, Bapak Ibu, ini harus melakukan
login ke PMM maupun guru.kemdikbud menggunakan akun Belajar ID, tentunya dengan domain admin. Setelah masuk login, nanti tampilan bagi Bapak Ibu yang belum login itu ada di sebelah kiri, kemudian yang tengah ini yang sudah login, terus yang paling kanan itu untuk yang sudah pernah daftar pada tahun 2022. Klik mulai untuk Bapak Ibu yang belum pernah daftar, itu nanti tulisannya daftar di sini. Selanjutnya, ini yang saya sampaikan tadi, bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala tentang lupa password ataupun perubahan status, Bapak Ibu dapat menghubungi kapten atau ko-kapten Belajar ID. Untuk kapten kita adalah Bu Betty Marlina, sedangkan ko-kapten untuk Oki adalah Bu Feni. Sebagai admin, Bapak Ibu juga bisa mereset untuk password dari teman-teman yang lupa terhadap password akun Belajar ID. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu, langkah pendaftaran. Ini langkah yang pertama, yaitu kalau Bapak Ibu belum login nanti ada tulisan mulai atau refleksi ya. Kalau sudah login nanti Bapak Ibu di situ tertulisnya daftar di sini. Kalau sudah klik masuk dari PMM maupun guru.kemdikbud, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk melakukan 7 langkah pendaftaran. Pertama login, kemudian memastikan bahwa akun PMM itu adalah akun Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya adalah mempelajari 2 video tentang kurikulum. Setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk melakukan refleksi. Refleksi ini berkaitan dengan penggunaan bahan ajar, kemudian pembuatan kurikulum. Selanjutnya adalah apakah dari teman-teman di sekolah sudah menggunakan akun Belajar ID. Kemudian ada juga pelibatan stakeholder atau pemangku kepentingan pada saat penentuan program sekolah. Setelah Bapak Ibu melakukan refleksi, Bapak Ibu akan diberikan opsi mana yang nanti harus Bapak Ibu pilih, apakah opsi mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Untuk teman-teman yang sudah melakukan daftaran pada 2022, tidak perlu lagi melakukan pembelajaran pada video, jadi tidak ada menu mempelajari video tentang kurikulum. Nanti teman-teman akan langsung diarahkan untuk melakukan refleksi. Jadi hampir sama langkah-langkahnya. Setelah melakukan refleksi, nanti akan muncul hasil refleksi. Bapak Ibu nanti diarahkan untuk memilih opsi yang mana. Kembali ini tergantung dari keputusan Bapak Ibu apakah memilih mandiri belajar, berubah, atau berbagi. Khusus untuk yang sudah mendaftar pada tahun 2022, kalau sudah memilih mandiri belajar masih bisa memilih 3 opsi, bertahan di mandiri belajar atau naik menjadi mandiri berubah. Tetapi kalau yang sudah memilih mandiri berubah atau mandiri berbagi, Bapak Ibu tidak bisa turun status, harus tetap naik. Tetapi sekarang ini dituntut otonomi profesional guru sebagai aktor pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa lagi berharap kapan ya saya diundang di klub, kapan ya saya diundang ke pertemuan-pertemuan, tidak ya. Jadi Bapak Ibu secara sadar harus mempunyai otonomi profesional guru sebagai aktor pembelajaran dan pemerintah menyediakan sumber-sumber belajarnya. Jadi disinilah bahwa Ki Hajar Dewantara memberikan definisi manusia merdeka, yaitu manusia yang hidup lahir batin tidak tergantung kepada orang lain
akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Nah, dalam konteks merdeka inilah maka baik guru, siswa, kepala sekolah dituntut secara sadar ya untuk bangkit atas dasar kekuatannya sendiri, mengembangkan, menumbuh kembangkan potensi murid, ya, termasuk di dalamnya implementasi kurikulum merdeka. Salah benarnya sekarang tidak ditentukan oleh instruktur dari pusat, tapi melainkan dari refleksi guru tentang dampak pada pembelajarannya. Ya, nah, hal yang penting, yang paling mendasar saat kita mempelajari merdeka adalah yang pertama fleksibel, bahwa nanti tidak ada salah benar Bapak Ibu mengembangkan format A, format B, lalu melakukan model pembelajaran A, B, C sampai Z. Tidak ada yang akan menyalahkan Bapak Ibu, ya. Salah benarnya tergantung refleksi. Artinya, apakah model pembelajaran saya, cara saya, format saya sudah pas secara kontekstual dengan sekolah saya. Lalu yang kedua adalah fokus pengembangannya adalah materi esensial, bahwa materi yang diberikan dipilih secara esensial. Esensial itu yang bagaimana? Nah, Pak Ibu nanti bertanya, esensial itu yang bagaimana? Esensial itu pilih-pilih aja lah supaya cepat, singkat, ringkas gitu ya. Esensial itu Bapak Ibu yang punya kelanjutan di jenjang-jenjang selanjutnya, dan yang kedua dia bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupannya sehari-hari. Nah, sehingga dalam ketika sudah dipilih materi esensial, tentu saja akan mendalam, ya. Sudah saya katakan tadi, di fleksibel, lebih merdeka. Bapak Ibu silakan mengembangkan semua model pembelajaran, format, perangkat atau apapun, merdeka. Jadi merdeka di sini jangan disalahartikan, tidak ada perangkat, tidak ada ini basing, ya, tidak. Jadi merdeka yang bertanggung jawab, ya, merdeka yang mempunyai arahan, aturan gitu, yang inovasi. Lalu lebih relevan dan interaktif, artinya materi, pengembangan karakter, kompetensi ditujukan pada real life, ya, real life. Jadi dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu fleksibel. Nah, bagaimana makna IKM? Yang pertama, IKM memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum operasional sesuai potensi dan kekuatan sekolah. Jadi ketika setelah selesai webinar ini ada yang mau minta kurikulum operasional sekolah saya, belum tentu sesuai dengan kurikulum operasional Bapak Ibu di sekolah. Jadi Pak, Bu, PD-PD lah membuat kurikulum operasional sesuai potensi kekuatan sekolah. Nggak usah lirik-lirik sekolah lain. Jadi potensinya apa sih, kekuatannya apa sih yang ada di sekolah kita, kembangkan. Ya. Lalu pemerintah memberikan garis besarnya. Garis besar ini lantas kita terjemahkan sesuai kebutuhan murid. Ya, maka pusat itu tidak terlalu mendikte, berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya itu dari pusat langsung interpretasinya sama. Sekarang tidak, diberikan garis besarnya, diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan murid agar memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Lalu guru juga merdeka, memiliki ruang kreativitas dan adaptasi tinggi dalam menumbuh kembangkan potensi murid. Tidak ada intervensi pengawas Bapak Ibu. Jangan dibayang-bayangi dengan pengawas. Pengawas hanya mengarahkan, mencari, mendampingi untuk kita memiliki ruang kreativitas dan adaptasi tinggi. Nah, level IKM yang sudah digambarkan oleh Pak Ibnu dalam presentasi bagaimana pendaftaran tadi, ada 3 level. Di mana level pertama mandiri belajar. Bapak Ibu di mandiri belajar itu Bapak itu hanya bersiap, ya. Tahap Bapak Ibu bersiap. Bersiap itu belajar. Apa sih IKM? Bagaimana sih? Di mana saya harus mencari? Itu nanti kita jelaskan, ya. Lalu di opsi kedua adalah mandiri berubah. Di mandiri berubah ini adalah konsep adopsi. Kita bisa mengambil semua materi yang Bapak Ibu butuhkan di sumber belajar yang sudah disediakan oleh pemerintah
dalam belajar ID-nya, dalam PMM ya yang digunakan di platform Merdeka Belajar yang sudah diberikan oleh Pak Ibnu tadi. Lah sudah dimodifikasi, dimodifikasi karena hal-hal yang kita adopsi dari luar, dari sekolah lain itu belum tentu setelah cocok di kita, maka harus kita modifikasi. Langkah selanjutnya adalah mandiri berbagi. Nah, sekolah kami sudah masuk di level mandiri berbagi. Mandiri berbagi ini adalah kita sudah dituntut merancang mandiri dan berbagi praktik baik. Nah, inilah yang mengapa kita harus berbagi praktik baik. Sekarang ini lebih gandrung ya, lebih disarankan untuk berbagi praktik baik. Karena praktik-praktik yang sudah kita lakukan dapat direfleksi oleh sekolah-sekolah lain sehingga dapat mengukur diri apakah sudah siap atau belum dengan pelaksanaan yang sudah diberikan oleh teman-teman lainnya. Nah, dalam penyusunan nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan harus menyusun kurikulum. Nah, di kurikulum ini jadi terkait juga pembelajaran dan asesmen. 3 hal yang penting dalam penyusunan itu Bapak Ibu. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Terkait perencanaan, Bapak Ibu pasti berpikir, wah kalau begitu siap-siap nih administrasi. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini adalah bahwa esensinya adalah program yang kita buat harus berpihak kepada murid. Maka dalam perencanaan itu semua orientasikan program ke murid. Kalaupun nanti kita harus membuat RPP, orientasi RPP itu pada aktivitas apa yang akan murid laksanakan pada pembelajaran kita. Ya. Nah, itu jadi orientasinya semua ke murid. Lalu pelaksanaan, ya. Baik, kita mulai dari perencanaan. Apa yang harus dilakukan saat merencanakan? Yang pertama, Bapak Ibu lakukan pemetaan kebutuhan. Lakukan survei orang tua. Sosialisasi tentang kurikulum Merdeka. Siswanya bagaimana gaya belajar. Jadi knowing learner. Ketahui siapa yang menjadi pembelajar kita ini. Lalu sekolah, instansi lanjutannya bagaimana. Jadi nanti kalau dari SD ke SMP, apa yang dibutuhkan di SMP sebagai materi yang tindak lanjutnya. Ini gunanya bisa mengidentifikasi pemetaan kebutuhan materi untuk pendidikan lanjutan. Juga harapan dan kebutuhan siswa. Ya. Nah, pemetaan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh sendiri. Jadi caranya juga merdeka, Bapak Ibu. Mau menggunakan angket silakan, mau menggunakan tes silakan, mau wawancara dengan guru sebelumnya silakan, mau diketahui melalui permainan monggo. Jadi itu bisa kita lakukan. Yang kedua adalah pahami kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mematuhi peraturan dan kebijakan, maka tidak ada salah untuk kita melakukan. Jadi kebijakan yang diberikan garis besar dan diserahkan pada interpretasi sekolah kita itu juga menjadikan kurikulum Merdeka bersifat fleksibel dan merdeka. Ya, dilanjutkan dengan perumusan misi-misi. Visi misi ditinjau, apakah Bapak Ibu visi misi sekolahnya sudah berpihak pada program murid ataukah belum? Kalau belum, mari duduk bersama pada tim pengembang kurikulum untuk mendiskusikan mau dibawa kemana visi misi sekolah kita. Dan langkah keempat adalah merancang kurikulum operasional sekolah. Jadi dalam menuangkan perancangan struktur dan organisasi di kurikulum operasional sekolah juga harus disesuaikan dengan kontekstual sekolah. Yang terakhir, ini baru yang terakhir. Jadi jangan difokuskan langsung ke perangkat. Jadi apa pikirkan dulu semuanya tentang siswa, baru nanti apa aktivitas yang akan kita rancang dalam pembelajaran dituangkan di perangkat pembelajaran. Dan ini sekali lagi, tidak ada format baku yang